Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengingat masa lalu, yang dimana masa lalu itu kita pernah menyalahkan Allah. Dan memang sampai saat ini banyak orang-orang yang menyalahkan Allah. Ketika kita mendapatkan musibah atau ekonomi kita menurun, kita akan menganggap bahwa itu sudah menjadi ketentuan atau sudah digariskan oleh Allah. Nah, dengan kata lain, bahwa Allah itu berbuat buruk kepada diri kita. Hanya saja kita ini tidak berani menyalahkan secara jelas, menyalahkan Allah, karena kita menyadari bahwa Allah itu maha segala-galanya atau Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi dari segi keyakinan dalam hal ini, kita ini terkesan menyalahkan Allah, yaitu karena diakibatkan dari keimanan kita yang begitu minim, yang sehingga tidak mau terus belajar memahami Al-Quran, sehingga keimanan kita malah menjadi menyalahkan Allah. Mentang-mentang ada kalimat dalam Al-Quran, segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah, seakan-akan sesuatu hal yang buruk yang menimpa kepada diri kita ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepada diri kita. Tetapi kalau kita mau belajar lebih jauh lagi, bahwa di situ Allah menyebutkan jikalau kita ini berubah, ya berubahlah diri kita, karena Allah itu tidak mungkin berubah seseorang kecuali dirinya sendiri. Maka kalimat-kalimat ini menjadi pertentangan. Di satu sisi Allah menentukan, di satu sisi Allah menyuruh kita untuk berbuat, karena tidak mungkin Allah berbuat sesuatu tanpa kita mau merubahnya. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal bagi umat Islam. Padahal yang dimaksud Allah menentukan atau sudah menuliskan bukan secara mutlak bahwa Allah itu menentukan diri kita ini ya harus begini. Cara Allah menentukan takdir yang menimpa diri kita ini bukan secara mutlak. Artinya tidak ujuk-ujuk bahwa Allah itu memiskinkan atau memberikan musibah kepada makhluknya. Karena sudah jelas di ayat yang lain kan, jikalau mau berubah, ya rubahlah oleh diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud Allah menentukan atau menuliskan itu, Allah menentukan ketentuan atau menakdirkan makhluknya itu melalui hukum sunatullahnya. Misalnya gini, saya mengajak orang-orang untuk belajar. Misalnya ada 10 orang yang belajar ke saya, lalu saya ngetes orang-orang yang belajar itu. Nah, pasti di antara yang 10 orang ini ada yang lebih bagus nilainya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, ketika si orang yang nilainya bagus ini, siapa yang membuat atau yang menjadikan orang itu bagus nilainya? Nah, yang membuat bagus nilainya itu ya orang tersebut, karena dia mau belajar. Tetapi secara hakikat, ya saya sendiri. Karena kalau saya tidak mengadakan privat misalnya, lalu tidak mengadakan tes ujian, maka penilaian-penilaian ini tidak akan terjadi. Nah, begitu juga dalam hukum sunatullah itu. Jadi ketika kita miskin, ya secara syariatnya, ya kitalah yang menjadikan diri kita miskin ini. Tetapi secara hakikatnya Allah. Tapi Allah tidak secara mutlak memiskinkan diri kita. Hanya saja Allah itu menyiapkan alur ceritanya atau hukum-hukum sunatullahnya. Nah, ketika kita menjalani alur hukum sunatullah ini, kita mau menginjak kemana? Kalau kita menginjaknya ke arah yang negatif, ke
ke arah kebodohan, ke arah kemiskinan, ya sama saja kita ini mengharapkan diri kita ini menjadi miskin. Itu secara syariat kita yang membuat kita miskin, tetapi secara hakikat ya Allah, karena Allah lah yang membuat jalur-jalur itu. Jadi kalimat ketika kita mendapatkan kesusahan, penderitaan, iya memang bahwa itu adalah tulisan dari Allah, tetapi yang harus kita pahami bahwa tulisan atau ketentuan atau takdir yang ditentukan oleh Allah itu bukan secara mutlak. Allah menakdirkan kita miskin, Allah menakdirkan kita mendapatkan musibah, bukan secara itu, tetapi Allah hanya menyediakan hukum-hukum sunnatullahnya. Jadi kita sendirilah yang memilah, yang memilihnya, mau arah mana, mau menginjak alur yang mana. Jangan sampai keliru dalam memahami takdir atau qada-qadar itu, karena dampaknya akan menjadi negatif, sehingga kita merasa kurang percaya diri untuk bangkit lagi. Padahal sebenarnya Allah tidak sekejam itu. Allah itu maha baik. Kita sudah diberikan jalannya, kita sudah diberikan kemampuan-kemampuannya, ilmu-ilmunya sudah diberikan, tinggal kitanya. Jadi kikis tulis atau ketentuan yang ditulis sejak ajali itu bukan seperti yang kita bayangkan. Sekali lagi, Allah tidak serta-merta menjadikan kita ini miskin, kita ini menderita. Tidak seperti itu. Tetapi yang Allah tentukan itu adalah hukum-hukum sunnatullahnya. Nah, setelah kita sadar bahwa penentuan takdir yang kita terima ini karena dari hukum sunnatullah, alur hukum sunnatullah, maka kita harus mulai bangkit. Misalnya ketika kita, misalnya sekarang saya merasa menderita atau merasa sakit atau merasa miskin, ya kita harus bangkit, karena jalan kebangkitannya itu sudah disediakan oleh Allah dan semua orang bisa melaluinya, tergantung orang itu sendiri apakah tahu nggak ilmunya, lalu mau nggak berusahanya, mau nggak menghadapi cobaan-cobaannya. Seperti itu. Jadi jangan menyalahkan Allah. Fungsi belajar tasawuf itu memang penting, karena tasawuf pada hakikatnya kita ini belajar memahami lebih jauh ilmu-ilmu yang telah kita dapat, karena ilmu-ilmu itu tidak hanya itu saja, jadi rangkaiannya sangat luas. Seperti itu. Kalau kita hanya belajar begitu-begitu saja, akhirnya kita ini bisa menyalahkan orang lain, bahkan Allah sendiri pun disalahkan. Padahal kita sadar bahwa Allah itu Maha Pencipta, tapi kenapa kita menyalahkan Allah? Walaupun memang tidak secara jelas menyalahkan Allah, karena kemungkinan kita takut, tetapi dalam kalimat ini ya sama saja itu menyalahkan Allah. Dan umat Islam tidak pantas menyalahkan Allah. Kalau memang ajaran Islam itu ajaran yang sempurna, masa iya ajaran sempurna kok berani menyalahkan Allah? Ini kan aneh, jadi aneh. Kalau memang Islam ini ajaran yang sempurna, tidak semestinya
menyalahkan Allah. Maka caranya pelajari lagi agama-agama Islam yang lebih jernih, lebih baik. Justru dengan adanya ayat yang bertentangan ini harus jadi acuan atau harus bisa menimbulkan bangkit rasa kepanasaran kita, sehingga kita mau mempelajarinya lebih jauh. Semacam kayak tadi kan, di satu sisi segala sesuatu itu sudah dituliskan oleh Allah. Nah, di satu sisi bahwa Allah itu tidak mungkin merubah suatu kaum jikalau kaum itu tidak mau merubahnya. Nah, ini kan jadi bertolak belakang. Jadi maksudnya gimana? Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini biarpun singkat, ya mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memperluas kajian-kajian ini sehingga teman-teman sendiri mampu memahami hukum-hukum sunnatullah itu dengan baik. Dan pada intinya teman-teman tidak lagi menyalahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.